Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tadi sudah sampai menentukan B, sekarang menentukan P. P itu adalah panjang kelasnya diperoleh dari selisih dua batas bawah yang berurutan atau selisih dua batas atas yang berurutan. Kita cek di tabelnya ya. Dua batas bawah yang berurutan itu misalkan ini batas bawah kelas kedua dan ketiga. Kita hitung selisihnya 66 dikurangi 63, hasilnya adalah 3. Jadi P-nya itu adalah 3. Nah, kemudian dikalikan dengan I kali N per 4, hasil yang ini ya 25, dikurangi F besar. F besar itu jumlah frekuensi sebelum kelasnya. Jadi Q1 ini kan kita adanya di kelas ketiga di sini ya. Nah, berarti F besar itu jumlah frekuensi sebelumnya. Nah, kalau kelas ketiga berarti kelas sebelumnya itu 1 dan 2. Jadi kita jumlahkan ya. 5 tambah 18 hasilnya 23 dibagi dengan F kecil. F kecil itu frekuensi kelasnya. Kelas Q1-nya kita Q1-nya adalah kelas ketiga, jadi F kecilnya adalah 42. Nah, cara menghitungnya dari yang dalam kurung dulu, hati-hati ya. Jadi 25 dikurangi 23 hasilnya 2 dibagi 42. Kemudian langsung nanti di kalkulatornya kalikan ketiga, kemudian sama dengan kan tambah 65,5, hasilnya adalah 65,64. Selanjutnya begitu juga untuk yang Q3 ya. Letak Q3 berarti I-nya yang ini diganti dengan 3. 3 kali N yaitu 100 dibagi 4, hasilnya adalah 75. Kemudian langkah yang sama juga kalian cari 75 ini di frekuensi kelas keberapa. Nah, setelah dihitung ternyata di frekuensi kelas keempat. Nanti juga kalian tentukan B-nya berapa, berarti B-nya itu ujung batas bawah kelas keempat ya. F besarnya berarti jumlah frekuensi kelas ke-1, 2, dan 3 ya. F kecilnya berarti frekuensi kelas keempat. Ternyata hasilnya adalah 69,61. Begitu pula untuk yang P10. Kalau P10 karena persentil jadi dibaginya dengan 100. I kali N dibagi 100. I-nya 10 dari indeks yang ini ya, kali N-nya berarti banyak frekuensi dari tabelnya berapa, dibagi 100. Langkah yang seterusnya juga serupa dengan tadi mencari nilai kuartil. Diperoleh P10-nya adalah 63,33. Kalian sambil di recheck ya, sambil cek ulang kembali. Takutnya ibu melakukan kesalahan dalam perhitungan juga. Nah, cari juga kalau sudah P10 cari nilai P90. Nah, kalau sudah ketemu 4 unsur yang tadi baru kita bisa masuk ke pencarian koefisien kurtosis persentil atau kapanya. Nah, kappa sama dengan setengah dikali Q3 kurang Q1 dibagi P90 kurang P10. Kalian masukkan angka yang sudah kalian dapatkan, kerjakan yang dalam kurung dulu ya, Q3 kurang Q1 dulu. Nah, ini 69,61 kurangi 65,64 dulu, hasilnya 3,97. Terus yang bawah juga sama dikurangi ya, jadi kalian uraikan saja seperti ini. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, kalian kerjakan yang bagian atas. 3,97 dikali setengah atau 3,97 bagi 2 seberhasilnya. Kemudian 1,98 ini bagi dengan 7,95, hasilnya 0,2496. Nah, karena tadi kita untuk kappa ini dibandingkannya dengan 0,263, artinya ada 3 angka di belakang koma. Jadi yang 0,2496 ini kita bulatkan juga menjadi 3 angka di belakang koma untuk memudahkan, sehingga dibulatkan menjadi 0,250. Nah, karena nilai kapanya sama dengan 0,250 tidak sama dengan 0,263 ya, maka data di atas bukan distribusi normal. Kenapa? Karena untuk kappa ini seperti sudah dibahas di slide 11, silakan dilihat kembali bahwa untuk menentukan data tersebut normal atau tidak ini, untuk kappa ini kita bandingkan dengan nilai kappa 0,263.
Jadi kalau tidak sama dengan 0,263 berarti bukan distribusi normal. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya untuk latihan hari ini, tentukan koefisien kurtosis dan koefisien kurtosis persentil dari data berikut. Jangan lupa apakah dia termasuk distribusi Plati, lepto, atau meso untuk koefisien kurtosisnya ya. Kemudian untuk koefisien kurtosis persentilnya sama, apakah dia distribusi normal atau bukan. Oke. Nah, untuk PR-nya tentukan koefisien kurtosis dan koefisien kurtosis persentil tapi dari data DF yang PR sebelum UTS. Jadi dari tinggi 20 orang pengunjung yang masuk ke Dufan. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, silakan di Japri atau di grup lebih baik lagi untuk ditanyakan biar kita bisa bahas bersama-sama atau diskusikan bersama dengan teman-temannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.